Shalom saudara-saudaraku. Selamat pagi, shalom, selamat datang, selamat beribadah di gereja Philadelphia. Kita percaya kita mau datang, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur, amin. Siapa yang selama bulan Februari diberkati oleh Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya kuasa-Mu ada pada kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Sepanjang bulan ini kami boleh menikmati kebaikan-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau tetap bekerja atas kami selalu Tuhan, dan kami mau naikkan ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang selalu baik, pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini, dan Kau yang berkuasa atas kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dari mana
Allah yang perkasa, Dia Bapa
duduk kembali saudaraku. Haleluya. Sangat bersemangat kita untuk memuji nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita sepanjang hidup kita. Dan saya percaya saudara-saudara sudah mengalami keajaiban Tuhan, sudah mengalami mukjizat Tuhan sepanjang hidup kita. Saya percaya sudah pernah mengalaminya, dan Dia akan tetap melakukan mukjizatnya di kelanjutan hidup kita. Bapa, Engkau setia Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Sebab Kau Allah yang setia Bapa, tak pernah Engkau mengecewakan kami. Sepanjang hidup kami percaya Bapa, kebaikan-Mu terus melimpah atas kami. Kami bersyukur untuk waktu yang indah ini, kami boleh menaikkan pujian kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami dan berkata Engkau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami mau siapkan pada pagi hari ini Tuhan, hati kami, pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Biar Tuhan Kau memberkati, Kau memimpin hamba-Mu, urapi pakai dengan luar biasa, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi rema atas kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan kami mau siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara. Ya, shalom, puji Tuhan. Ada sukacita hari ini? Haleluya, kekuatan Allah nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini penuh sukacita dan saya percaya berkat yang Tuhan siapkan bagi kita itu yang terbaik bagi setiap umat Tuhan yang percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Hari ini kita akan berbicara tentang iman dan keberanian Daniel. Bicara tentang iman dan keberanian itu membutuhkan kekuatan besar dalam kehidupan kita. Berbicara tentang iman adalah bicara tentang percaya, ya. Iman yang besar mempunyai akar yang kuat dan tumbuh dengan subur di dalam kehidupan kita. Iman yang besar adalah percaya sekalipun belum melihat. Jatuh bangun dalam hidup itu biasa, Bapak Ibu. Jadikan sebagai pelajaran untuk lebih kuat lagi. Ya. Jadi jatuh bangun kita dalam kehidupan kita itu biasa. Kita gagal itu biasa. Ya, manusia itu nggak sempurna, tapi menuju kesempurnaan dalam kehidupan ini. Jadikan pelajaran setiap hal kejadian dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti kelemahan, kekurangan dalam hidup kita itu di mana, dan kita perbaiki dan kita koreksi diri kita. Itu yang Allah mau dalam kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berkali-kali kita dengar firman ini, tapi kadang-kala kita lupa. Kenapa kita bisa ragu dengan kekuatan iman kita di dalam Tuhan? Karena persoalan itu yang kita lihat lebih besar daripada apa? Iman yang kita miliki. Padahal Tuhan ngasih roh Allah yang besar dalam kehidupan kita, itu lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi ini. Tapi seringkali anak-anak Tuhan melupakan hal itu. Bukan anak-anak Tuhan aja, hamba Tuhan pun demikian. Nah, Agustinus seorang cendekiawan dikatakan begini, iman adalah mempercayai apa yang tidak kita lihat, dan upahnya adalah melihat apa yang kita percayai. Jadi iman itu adalah mempercayai apa yang tidak kita lihat dalam kehidupan ini. Dan upahnya adalah melihat apa yang kita percayai dalam kehidupan ini. Nah, seringkali kan kita tidak demikian. Nah, kita sudah lebih cepat khawatirnya gitu ya. Lebih cepat apanya? Sesuatu yang kita ambil, kita mulai prediksi yang tidak dalam kehidupan kita. Ketakutan adalah penyakit yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Asalnya dari mana? Khawatir, Bapak Ibu. Apa yang dikatakan khawatir? Firman Tuhan dalam dalam Matius 6 ayat 25 katakan,
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir dalam hidupmu, akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Orang itu kalau kelebihan khawatir, itu timbulnya apa? Ketakutan. Orang jadi parno, saudara. Ngeri. Khawatir yang berlebihan itu menimbulkan ketakutan. Nah, kita belajar daripada Daniel hari ini. Daniel merupakan orang muda Yahudi yang dibuang ke Babel. Ya. Dalam Daniel 1 ayat 1, 2 dan 6. Pemberontakan bangsa Yahudi kepada Allah membuat mereka ditaklukkan oleh Raja Nebukad. Meskipun pemuda buangan ini, tetapi Daniel berasal dari bangsawan atau orang yang derajatnya tinggi gitu dalam masyarakat ya. Dia cerdas dan perwakilan baik banget. Nama Daniel berarti Tuhan adalah hakimku. Daniel dikenal sebagai salah satu tokoh Alkitab yang penuh dengan konsistensinya dalam menaati perintah Tuhan. Ini Daniel. Salah satunya adalah dengan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Daniel memberikan teladan hidup dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan sesuatu yang menjadi patron atau pola kehidupan kita supaya kita mengerti betapa dahsyatnya yang Allah sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan peristiwa ini, Daniel memiliki keberanian yang luar biasa. Slide nomor 2. Coba kita buka dalam Daniel pasal 2. Daniel pasal 2. Kita mulai dari ayat yang ke-19. Temanya iman dan keberanian Daniel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan. Malam ayat 19. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah Allah, nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan segala hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah, nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau. Sebab Engkau mengerunikan kepadaku hikmat dan kekuatan dan telah memberitahukan kepadaku segala apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberikan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Peristiwa ini berbicara tentang mimpi daripada Nebukadnezar. Tapi dia lupa mimpi ini. Dan para ahli dari kerajaan itu diminta untuk menerjemahkan. Bapak Ibu bisa bayangin, saudara disuruh menafsirkan tapi nggak tahu mimpinya.
Lah para ahli-ahli yang ada di kerajaan tersebut diminta untuk menerjemahkan, untuk menafsirkan. Kemudian raja ini memerintahkan Ariok kepala pasukan daripada Raja Nebukadnezar, disampaikan demikian supaya memenggal semua orang yang bijaksana di negara itu, di kerajaan itu. Namun satu orang kepala menteri, yaitu bernama Daniel, dia menghadap kepada Ariok, tunda dulu, itu bahasa bebasnya, tunda dulu, beri waktu beberapa hari, aku akan menyampaikan arti mimpi itu. Bapak Ibu, nah kemudian dari ayat 19 itu Tuhan menyingkapkan dan disampaikan kepada Daniel. Saudara bisa bayangin. Nah, kita tahu bahwa kehidupan itu nggak bisa diprediksi hari-hari ini, nggak bisa dikira-kira gitu ya. Persoalan hidup kita itu nggak bisa dikira-kira, nggak bisa dibayangno sampai hal-hal yang menimbulkan ketakutan. Daniel orang yang tenang luar biasa. Dia nggak takut. Padahal dia tahu bahwa dia juga nggak tahu mimpi itu gimana, apa yang dimimpikan oleh raja. Seandainya kita dalam posisi Daniel, kita pasti takutnya luar biasa, Bapak Ibu. Takutnya luar biasa. Nah, para ahli nujum aja sudah siap mau dipenggal kepalanya. Apalagi kita yang tidak berpengetahuan dan berhikmat pada waktu-waktu ini, kadang-kala kan kita lebih dominan khawatirnya dan ketakutannya dalam kehidupan ini. Belum apa-apa kita menghadapi masalah, kita udah ketakutan luar biasa. Bayangkan aja, kita udah takut masa depan, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Bagaimana anak-anak nantinya, bagaimana anak mantu, cucu gitu ya. Ketika saya ngambil keputusan, saya tidak pernah pikir bahwa nanti tuh ngapain gitu ya. Saya cuma disuruh stop, berhenti, udah selesai waktumu sama Rinda. Berangkat, saya berangkat. Saya nggak pernah mikir bahwa nanti ngapain di Rogo Jambi, di Banyuwangi. Yang cuma saya ingat, saya cuma bergumul bagaimana merawat ibu saya yang udah sepuh. Itu aja. Nah, pekerjaan Tuhan itu urusan Tuhan. Nanti Tuhan tunjukin. Begitupun hidup kita, persoalan yang engkau hadapi, masalah yang kita hadapi hari-hari ini, jangan khawatir. Jangan khawatir dengan rumah tangga yang kau hadapi, mungkin kacau hari-hari ini, tapi serahkan pada Tuhan. Jangan dengar kata orang. Tuhan katakan apa? Jangan kamu khawatir. Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya. Ketika Daniel diberi waktu, dia tidak kemana-mana dan tidak minta pendapat orang lain. Daniel punya kebiasaan apa? 3 kali sehari menghadap Tuhan, Bapak Ibu, ya. 3 kali, saudara mungkin tidak 1 kali menghadap Tuhan. Bahkan mungkin 1 minggu baru menghadap Tuhan, begitu. Atau kadang-kadang kalau sudah sakit, atau mungkin sudah persoalan hidup baru menghadap Tuhan, begitu. Biasanya kan gitu manusia, kalau udah senang, udah diberkati luar biasa. Bahkan posisi tinggi pun lupa dengan yang memberi berkat. Kadang-kala tidak menghargai berkat yang Tuhan berikan. Kadang-kala juga menghancurkan orang-orang yang diberkati. Karena kehidupan yang serakah dan tamak yang melingkupi manusia itu. Kita belajar hari-hari ini bagaimana kita harus belajar menerapkan apa yang firman Tuhan sampaikan. Coba dengar, siap aja dengar berapa waktu ini. Banyak orang yang masuk rumah sakit jiwa. Ya. Para politikus, para orang-orang yang sudah mengorbankan banyak hal karena apa? Ambisi, keinginan daging yang dominan daripada kehendak Tuhan dalam kehidupannya.
Saya berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mencalekkan diri. Mereka tetap percaya bahwa hidup Tuhan yang ngatur. Kalaupun dipilih, puji Tuhan, kalau tidak dipilih ada waktunya nanti, begitu ya. Kalau kita dipilih, puji Tuhan. Kalau nggak dipilih juga puji Tuhan. Kenapa? Belum waktunya. Tadi sempat ngomong dengan Om Yanja, belum waktunya udah dioperasi. Entar, ya gitu ya Om ya. Jadi seringkali kita mendahului kehendak Tuhan, mendahului statement yang Tuhan nyatakan, mendahului pendapat Tuhan, mendahului waktu yang Tuhan tetapkan, supaya kita, akhirnya apa? Kita salah memprediksikan dan kita salah melangkah dengan apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, kita bisa meneladani Daniel dengan memiliki keberanian karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Daniel. Yang pertama coba kita lihat ayat 19 dan 23. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta alam. Ayat 23 dikatakan apa? Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau sebab engkau mengorbankan kepadaku hikmat dan kekuatan dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Hal yang pertama, pujian adalah respon yang luar biasa. Pujian kepada Allah, rasa syukur kepada Allah ketika Tuhan tolong adalah mengucap syukur. Memuji Allah semesta langit, itulah adalah respon daripada Daniel kepada Allah. Ketika dia mendapatkan jawaban daripada doa yang dinaikkan kepada Allah. Bapak Ibu, apa yang kita responi ketika kita mendapat solusi dari kehidupan ini? Halo? Apakah kita mengucap syukur gitu ya? Apa kita langsung seneng dulu, pesta gitu? Bagi jemaat Tuhan yang lagi onsite gitu, online di rumah gitu. Bagaimana keadaan Anda pada waktu kita diberkati? Waktu Tuhan memberi jawaban atas persoalan kehidupanmu. Ketika Tuhan kasih solusi dalam keluargamu gitu ya. Apa kita lakukan? Apakah kita langsung memuji Tuhan? Atau kita langsung lupa, waduh ini kan kekuatanku, kan aku pinter gitu ya. Karena posisi, karena aku banyak duit gitu, atau kalau kaya gitu, enggak. Tapi Daniel, pujian adalah respon terhadap apa yang dilakukan Allah. Daniel mengajar kita berespon benar atas apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya, dalam tugas tanggung jawabnya sebagai penasehat raja, sebagai kepala menteri di kerajaan daripada yang dipimpin oleh pada Nebukadnezar. Sebagai pihak yang telah menerima dan mengalami hal yang dikerjakan Allah atas, tentunya sewajarnya dan sepantasnya jika kita memuji Allah dalam segala hal. Sebagaimana Daniel melakukannya. Ya, Bapak Ibu, tanamkan ini dalam kehidupan kita. Jangan lupa Tuhan ketika kita diberkati. Jangan lupa Tuhan ketika Tuhan kasih solusi dalam keluarga saudara, dalam rumah tangga kita, dalam pendidik anak-anak saudara. Ketika kita menerima jawaban doa atas persoalan yang kita hadapi. Jangan takut atas kehidupannya. Tuhan tidaklah gila pujian Bapak Ibu. Tuhan bukan bukan pribadi yang gila hormat, enggak. Tapi yang harus kita sadari, kita harus kembalikan pujian hormat kepada Allah. Dia senang kalau dia dipuji, tapi dia tidak gila pujian dalam segala perkara. Ini yang harus kita pahami. Tetapi juga dengan sikap dan tindakan yang benar di mata Allah dalam apa yang kita kembalikan kepada Tuhan. Coba kita buka dalam ayat yang 20 daripada Daniel ini. Ayat 20 dikatakan demikian. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sampai selama, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan.
Hal yang kedua yang Daniel andalkan adalah hikmat dan kekuatan Allah. Keberanian Daniel dalam menghadapi masalah bukan karena nekat, Bapak Ibu. Nah, seringkali kita berani, kita ngambil keputusan tentang hidupnya, kita nekat. Kenapa? Kita andalkan apa yang kita miliki. Daniel punya posisi luar biasa di tempat itu. Dia penasihat orang terdekat daripada raja. Tapi dia mengandalkan hikmat dan kekuatan Allah. Karena dia tahu ketika dia mengandalkan Allah. Karena ada banyak orang yang di bawah yang harus diselamatkan oleh dia. Makanya ketika dia menghadap Aryo, kepala pasukan dari pengawal raja, beri waktu. Sampai diejek, alah mungkin kau lagi menunda gitu. Dan pada ayat yang 24 dikatakan situ apa? Dia membatalkan pemenggalan daripada para ahli-ahli yang ada, orang-orang bijaksana di kerajaan itu. Ini yang terjadi. Setiap anak Tuhan yang mau kuat, yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, yang mau menanggalkan ketakutan dalam hidup dan kekhawatiran dalam hidup, harus mengandalkan hikmat dan kekuatan Allah. Keadaan apapun Bapak Ibu, saya sendiri sebagai manusia seringkali kan juga diejek, dihina. Tapi kita tidak pernah tinggal dalam ejekan manusia, hinaan orang. Mungkin hidup kita sekarang gak kelimpahan, tapi cukup untuk dinikmati, begitu ya. Anak Tuhan kan gak harus kelimpahan. Orang yang penuh rasa cukup pun bisa menikmati hidup. Saya bisa menikmati, sampai hari ini saya bisa makan, masih bisa makan gitu ya. Tuhan cukupkan apa yang Tuhan beri gitu. Kadang-kadang orang juga kelimpahan juga gak bisa nikmati. Badan sakit, hati sakit, semua sakit. Kirbatnya jadi bolong. Apa yang diterima, apa yang didapatkan itu hilang dan tidak bisa dinikmati. Orang lain yang menikmati. Ketika saya pikirkan hal ini, saya cuma pikirkan kayak gini. Kalaupun saya diberkati luar biasa, saya pulang itu cuma pakaian satu setel, peti satu, tanah 1x2 Bapak Ibu, nggak bawa apa-apa. Halo, yang kita tinggalkan itu nama baik. Apakah kita jadi berkat bagi banyak orang, apa enggak jadi batu sandungan? Itu yang perlu kita pikirkan dan kita usahakan dalam kehidupan ini. Kalau Daniel sampai hari ini dicatat karena dia menjadi pegawai raja dari berapa periode dan berapa raja, itu luar biasa kepercayaan yang Tuhan berikan dan didudukan dalam kerajaan itu. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita masih khawatir dengan apa yang kita makan dan minum gitu? Akhirnya kita jadi parno dalam segala perkara. Dan kita menyalahkan orang lain, orang terdekat kita, orang-orang sekitar kita. Karena kita tidak bisa meraih apa yang kita inginkan. Orang khawatir kan begitu. Kita pengen jadi orang itu di bawah kita lebih tinggi gitu ya. Kita lupa. Semua adalah titipan Tuhan Bapak Ibu. Pribadi kita yang diperlengkapi Tuhan hari-hari ini, kecerdasan, hikmat, pengurapan, jabatan, kekayaan, rumah, ya, harta benda itu titipan. Tuhan cuma suruh kita mengelola, ya. Usahakan kesejahteraan kota di mana aku uang. Karena itu menyangkut juga kesejahteraan kita. Tuhan suruh kita bekerja, tidak nganggur. Bekerja mengelola apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Makanya itu cuma titipan, numpang lewat tok, saudara. Kita di muka bumi juga numpang lewat. Gak memiliki mutlak sesuatu itu. Kita bijak gak mengelola apa yang Tuhan titipkan, ya. Nanti kalau kita pulang, kalau Tuhan udah kangen, kita gak bawa apa-apa. Apa yang dari tanah kita kembali ke tanah gitu ya. Bapak Ibu, Daniel mengakui ini dari semuanya itu bersumber daripada Tuhan. Dan kekuatan hikmat sangat penting untuk mengatasi hal-hal yang sulit. Jadi kalau kita hal yang sulit, jangan andalkan kepintaran kita dulu ya. Duduk diam, minta hikmat Tuhan. Semuanya, apapun masalahmu,
entah keluarga, usaha, pendidikan, khususnya juga anak-anak muda. Minta dulu hikmat Tuhan. Saya jujur, kalaupun boleh Tuhan izinkan menyelesaikan sampai esteller, itu Tuhan beri dalam kehidupan saya. Saya bukan orang yang pandai berbicara di depan awalnya. Gagap saudara. Ya Bapak Ibu, saya gagap. Ngomong susah. Kalau lagi rapat gitu gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Orang gagap itu gimana? Waduh, gak pinter ngomongnya. Nah ketika sepanjang waktu yang Tuhan beri, ketika kita setia dengan apa yang kecil, Tuhan pertambahkan dan juga Tuhan kasih hikmat dan bahasa yang tepat untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah ini yang Allah mau ya. Jadi Tuhan, dia mengakui Tuhan itulah yang memberikan hikmat, sumber dari segala sesuatunya. Saya percaya ketika kita diberitahu oleh hamba-hamba Tuhan, kita selalu diingatkan, hei, Tuhan adalah sumber, Tuhan adalah sumber kekuatanmu, Tuhan adalah bentengmu gitu ya. Tuhan adalah gembalamu, ini, itu gitu. Jangan khawatir, itu berkali-kali. Makanya manusia juga perlu diajar berulang-ulang supaya itu jadi paten ya, nggak tergoyahkan Bapak Ibu. Kekuatan dari Tuhan juga sangat diperlukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, karena perjalanan yang kita lewati itu nggak mudah sebagai anak-anaknya, nggak mudah. Justru persoalan itu yang membuat kita mampu melihat kuasa Tuhan di dalamnya. Kalau mau lihat Tuhan di dalam kehidupan kita, jalani persoalanmu dengan Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan beracara lepas persoalan pada persoalan, dari kemuliaan pada kemuliaan. Ada promosi di dalamnya, ada kenaikan tingkat dalam iman di dalamnya, dalam segala perkara. Nah, hal yang ketiga, yang terakhir daripada Daniel. Daniel mempercayai Allah sebagai penjawab doa. Ayat 23 dikatakan demikian. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengurniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Wow, ini mustahil ya, mustahil bagi manusia. Tapi Daniel percaya. Dia minta dengan berani kepada Ariok, kepala pasukan pengawal raja. Saudara bisa bayangkan, dengan janji pasti dia dapat jawaban dan dapat menafsirkan. Ini keberanian luar biasa. Bapak Ibu, belajar percaya, belajar mengandalkan Tuhan, belajar tunduk dan otoritas Allah, belajar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Teka-teki daripada mimpi raja yang sulit dipecahkan, itu telah dinyatakan kepada Daniel oleh Tuhan. Saudara, sebagai jawaban atas permohonan, dia percaya banget saudara. Waduh, kalau saya baca ini berkali-kali, saya katakan Tuhan, mampukan saya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, jujur, saya nggak punya apa-apa dalam kehidupan saya, tapi saya punya Allah yang dahsyat dalam kehidupan saya. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan, ada hikmat pengurapan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan dalam kehidupan ini, bahwa kedisiplinan Daniel ada 4 yang harus saya sampaikan bagi kita. Kehidupan yang berpegang pada firman Allah, percaya pada kuasa Tuhan yang kedua. Ketiga, dia memiliki kompetensi dan karakter yang unggul. Bapak Ibu, jabatan boleh tinggi, tapi karakter harus sebagai seorang hamba yang tunduk dan takut akan Allah. Yang keempat, Daniel memiliki hubungan yang akrab dengan Allah melalui kehidupan doanya yang disiplin dan teratur. Amin, puji Tuhan. Saya percaya kita semua telah diberkati melalui kehidupan bagaimana Daniel beriman kepada Allah yang hidup dan memiliki
keberanian yang sangat dahsyat. Itu memberikan kita kemampuan untuk tetap fokus kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Ya Rabba Shikara Itapapapashikarabayasya. Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang memenuhi hidup kami dengan cinta kasih-Mu. Engkau yang memberikan kami kemampuan dan urapan baru dalam kehidupan kami. Engkau yang meneguhkan janji firman-Mu. Kami tidak khawatir Tuhan, kami belajar percaya. Kami mau belajar bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Kami percaya Bapa yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah diam. Dia mendengar apapun. Tuhan yang tidak bingung. Tuhan yang selalu memasang telinganya bagi kami anak-anak-Mu. Mungkin kami nakal dalam hari-hari ini. Mungkin membuat engkau terduka, bahkan membuat hatimu Tuhan berduka atas kehidupan kami yang tidak sewajarnya. Tapi hari ini kami mohon pulihkan hidup kami, pulihkan manusia rohani kami Tuhan, pulihkan. Sehingga apapun yang kami lakukan, itu sungguh berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Kalaupun hamba-Mu boleh berhenti berbicara, Roh-Mu tidak akan pernah berhenti mengajar kami. Sehingga kami boleh bertumbuh dewasa dan berbuah, dan buah itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas hikmat dan pengurapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.